Oke ya. Ya, saya panggilnya anak-anak saja ya. Ya. Senang sekali saya mendapat kesempatan di pagi hari ini untuk berjumpa meskipun melalui ruang Zoom ya, tapi tentunya tidak mengurangi manfaat yang kita harapkan bisa kita peroleh melalui sesi ini. Jadi santai saja. Tadi Pak Haryono terima kasih setelah menjadi moderator. Tadi juga sudah disarankan kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh langsung diketik di kolom chat supaya tidak lupa ya. Tapi kalau mau raise hand atau mau bicara langsung mungkin menunggu setelah selesai pemaparan ya supaya tidak ada yang ketinggalan mungkin yang ingin disampaikan ya. Oke, kita mulai. Mohon bisa dibantu untuk share screen-nya. Kemarin saya sudah diberitahu nanti dari panitia yang akan membantu. Oke Bu, saya akan membantu. Ya, silakan sambil menunggu ya. Jadi tadi kan kalian pagi sudah menyelesaikan sesi pertama ya. Kalau saya lihat dari jadwalnya itu tentang bakti kepada orang tua ya. Dan di sesi kedua ini kita akan membahas tentang topik manusia murah hati. Jadi kalau kita lanjutkan ya dari yang sesi pertama, tentu kalian sudah bisa membayangkan ya bahwa manusia murah hati yang pertama mungkin yang kalian kenal itu adalah kedua orang tua, ya kan? Karena tanpa dilanjut Pak, karena itu jadwal apa judulnya di berikutnya. Nah, ya. Jadi manusia murah hati ini tentunya kita semua sudah apa ya, sudah pernah bertemu, sudah pernah berinteraksi, tapi kita akan mendalami lebih jauh karena sebagaimana mungkin kalian ketahui bahwa program dari pemerintah sendiri diharapkan di sini saya ada cantumkan logonya Gemas disebut generasi emas Buddhis. Karena diharapkan tahun 2045, kira-kira 20 tahunan lagi, di mana kalian sudah menjadi individu atau orang-orang dewasa, itu kalian itu bisa menjadi generasi emas dari bangsa Indonesia, dan generasi emas tentunya dari keluarga Buddhis Indonesia, ya, di mana kita berharap kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang membawa kebahagiaan juga kepada lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita berada. Tentu ini harapan semua orang. Nah, tentunya dengan kita memahami konsep manusia murah hati ini, mudah-mudahan bisa membantu memperlancar ya, membantu mengatasi alangan-alangan atau rintangan-rintangan yang mungkin ada. Karena dengan kita bermurah hati, kita itu memupuk kebajikan ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana kemurahan hati itu bisa memupuk kebajikan. Ya, berikutnya. Nah, yang akan kita bahas di sesi ini itu ada tiga bagian ya. Apa yang dimaksud dengan manusia murah hati? Kemudian kenapa sih kita perlu bermurah hati atau kenapa kita perlu menjadi manusia yang bermurah hati, manusia dengan kemurahan hati. Kemudian bagaimana cara mengembangkannya, mengembangkan kemurahan hati, dan bagaimana mempraktikkannya. Jadi di sini kita lihat ada dua sisi ya. Pertama mengembangkan, kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mudah-mudahan kalian juga kalau dalam keseharian itu selalu mengikuti ketiga langkah ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian, tanya apa sih yang terjadi, apa sih sesungguhnya yang terjadi, kemudian kenapa sih itu terjadi, lalu saya harus bagaimana menghadapi kejadian itu. Nah, langkah-langkah ini mungkin akan bisa membantu kita mengatasi masalah-masalah yang ada, dan kalau bisa justru mencegah ya, mencegah munculnya masalah. Kan lebih enak ya, mencegah sebelum muncul masalah daripada setelah masalah ada baru kita berusaha untuk mencari solusi gitu. Jadi akan
menghemat waktu dan tenaga kita. Karena kalau kita kerjanya menyelesaikan masalah, ya kapan kita majunya gitu ya. Kita kan jadi berarti selalu berhadapan dengan masalah. Berikutnya. Nah, di sini saya ambil dari kamus besar bahasa Indonesia saja. Pasti yang dimaksud dengan manusia murah hati. Manusia itu sendiri apa sih? Nah, kalau dari kamus, manusia itu adalah makhluk yang berakal dan berbudi. Jadi, kalau berakal itu berkaitan dengan kemampuan berpikir kita, kemampuan logika kita. Kalau berbudi itu berhubungan dengan hati kita, berhubungan dengan batin kita, berhubungan dengan perasaan kita. Apa yang kita rasakan. Nah, antara apa yang kita rasakan dengan apa yang kita pikirkan, ini baiknya ada keseimbangan, ada keharmonisan. Nah, kalau murah hati, itu artinya suka. Kalian tahu kan kalau barang yang murah artinya apa? Mudah diperoleh kan? Tapi tidak berarti tidak berharga kan? Jadi di sini murah hati itu artinya mudah sekali diperoleh. Jadi orang yang murah hati itu mudah sekali memberi, spontan. Nggak pakai pikir-pikir lagi, nggak pakai kasih jangan ya, lakukan apa ya. Itu sudah otomatis hatinya itu udah langsung mendorong dia melakukan sesuatu. Baik melalui kata-kata ya ataupun melalui tindakan. Jadi orang yang murah hati itu tidak pelit. Dia itu penyayang dan pengasih, makanya mau berbagi. Jadi suka berbagi, suka memberi, suka menolong, dan baik hati. Jadi kemurahan hati itu berkaitan dengan kebaikan hati. Nah, yang dimaksud dengan baik itu apa? Baik itu artinya yang membawa manfaat. Jadi kalau dalam ajaran Buddha itu bukan masalahkan benar atau salahnya ya, karena benar atau salah itu relatif ya, terbatas tergantung orangnya. Jadi kalau orang yang berpandangan keliru ya urusan-urusan yang salah aja dia sebutnya benar gitu. Tapi kalau misalnya dipandang dari segi bermanfaat dan tidak bermanfaat, orang bisa langsung merasakan efeknya. Yang kita lakukan itu meringankan tidak masalah yang ada. Membuat kita menjadi lebih nyaman nggak? Membuat kita menjadi lebih tenang tidak? Gitu. Kalau membuat kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia, nah artinya itu hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau dalam ajaran Buddha tidak hanya mengukurnya dari diri sendiri. Kitanya senang, tapi membuat makhluk lain atau orang lain menderita tidak. Nah, kalau membuat menderita berarti itu perbuatan yang kurang terampil atau kurang baik untuk dilakukan. Ya, jadi manusia murah hati dapat kita simpulkan adalah orang yang peduli akan kepentingan orang lain. Ya, jadi mau tahu kesulitan orang lain, mau tahu kebutuhan orang lain, dan suka melakukan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Jadi suka melayani. Jadi kata kuncinya orang yang murah hati itu akan selalu peduli, bukan hanya peduli kepada kepentingannya sendiri, tapi juga peduli kepada kepentingan orang-orang dan makhluk-makhluk di sekelilingnya. Tentu kita mulai dari yang paling dekat dengan kita ya, dengan keluarga, dengan teman-teman, kemudian makin lama makin luas ya, sampai kita peduli pada kepentingan dan kebutuhan semua makhluk ya. Jadi kita suka melihat hal-hal baik terjadi di sekeliling kita. Dimulai tentunya dengan diri kita sendiri, ya kan? Segala sesuatu itu kan harus diawali dari diri sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain melakukannya untuk kita, tapi kita yang harus berusaha memenuhi kebutuhan kita, dan kalau memungkinkan, kita juga membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Disitulah baru kita bisa hidup tenang dan bahagia, karena kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada tindakan orang lain. Tapi semuanya kita ambil tanggung jawab menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Bahwa kita lah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita, kita yang bertanggung jawab atas kesuksesan kita. Orang tua, guru, teman, itu membantu bisa, tapi yang harus melakukan kita. Jadi tidak bisa kita meminta orang lain yang melakukan untuk kita.
Nah, itu dulu yang harus kita pahami. Kalau tidak, pandangan keliru akan merasuki kita dan kita tidak akan bisa hidup bahagia. Karena kita akan selalu mencari pembenaran orang lain atau mencari bantuan orang lain. Padahal sesungguhnya kitalah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri kita. Nah, untuk bisa bertanggung jawab, tentunya kita harus menata hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita inilah yang akan mengemudikan jalannya hidup kita. Ya. Berikutnya. Nah, kenapa kita perlu bermurah hati? Mengapa kita perlu menjadi orang yang murah hati? Yang pertama tentunya kita kutip dari Manggala Sutta, ya, di mana di situ dikatakan bahwa salah satu berkah utama itu adalah menjadi orang yang baik dengan sifat-sifat yang baik, di antaranya bermurah hati. Nanti kalian bisa cekkan, suka baca juga deh ya tentang Sutta berkah utama. Di situ ada daftarnya orang-orang yang baik itu, yang disebut Sapurisa itu, yang bagaimana saja. Jadi dianjurkan sekali oleh Buddha bahwa kita itu mengembangkan murah hati, kemurahan hati. Karena apa? Di dalam latihan paramita atau penyempurnaan kebajikan, kemurahan hati itu menjadi awal atau yang pertama. Jadi merupakan fondasi dari ajaran Buddha. Kemurahan hati adalah hal pertama yang Buddha ajarkan kepada siswa beliau, ya, baik siswa perumah tangga maupun siswa dari biku atau bikuni atau monastik, ya. Jadi dikatakan bahwa kemurahan hati itu merupakan awal dan akhir dari ajaran Buddha atau dari jalan Buddha. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri sebagai murid Buddha, sebagai pengikut Buddha, bukan hanya mencantumkan agama Buddha bahwa saya beragama Buddha, ya sudah, tapi tidak melakukan atau tidak menjalankan ajaran, itu kan hanya disebutnya seringnya kan Buddha hanya sebagai formalitas saja ya, hanya sebagai syarat. Tapi kalau kita betul-betul ingin menjadi pengikut Buddha, maka yang harus kita latih yang pertama kali adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang murah hati. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri bagaimana ciri-cirinya. Ya, mungkin kalian juga bisa kasih contoh. Tadi saya sudah sebutkan salah satu orang yang pertama kali kita jumpai yang sudah bermurah hati kepada kita adalah orang tua kita, mama dan papa kita, yang sudah begitu peduli, yang sudah begitu menyayangi kita, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, ya, mengutamakan kepentingan kita di atas kepentingan mereka, ya. Apapun diusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu kan yang sering dilakukan oleh orang tua. Itulah salah satu contoh dari kemurahan hati yang luar biasa. Karena apa? Kemurahan hati itu adalah merupakan sumber kebajikan. Jadi kita itu harus ingat kebajikan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Dan setelah kita sekolah, ada guru-guru juga yang bermurah hati mengajarkan kepada kita. Di wihara ada kakak-kakak pembina sekolah minggu, kemudian juga ada bante, ya, ada biksu-biksuni yang bermurah hati mengajarkan dharma kepada kita, membukakan kesempatan ladang kebajikan untuk kita melakukan banyak perbuatan baik. Karena kemurahan hati ini merupakan landasan dari kedermawanan, keinginan untuk memberi, keinginan untuk berbagi. Kalian sudah tahu kan, yang bisa dibagikan, yang bisa diberikan itu kan banyak sekali. Kadang-kadang orang bilang, kan saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Siapa bilang tidak punya apa-apa? Tentunya kita bisa paling tidak punya senyuman yang manis untuk diberikan, ya kan? Setiap hari begitu bangun tidur, kan bisa senyum manis kepada orang tua, mengucapkan selamat pagi, berterima kasih, sudah bisa berjumpa kembali, ya kan? Jadi banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang akan melatih batin kita sehingga kemurahan hati itu tumbuh dan berkembang. Oke, ya berikutnya
Jadi kita perlu mengembangkan kemurahan hati karena kemurahan hati ini banyak sekali manfaatnya, katanya. Sukacita dari memberi adalah sukacita yang terbesar dalam kehidupan. Nah, karena ajaran Buddha ini kan selalu meminta kita untuk membuktikan, ya. Jadi saya berharap setelah sesi ini kalian bersemangat atau mau mencoba untuk membuktikan betul tidak sih yang dikatakan Bu Lilis itu bahwa murah hati itu bermanfaat, bisa melemahkan keserakahan dan kebencian, bisa meredakan kekerasan, bisa menghindarkan kita dari tindakan tak bajik. Ini kan semua perlu pembuktian ya, karena ini yang disampaikan di suta-suta maupun di dalam ajaran Buddha. Bisa mengondisikan kita memupuk kebajikan, bisa mengondisikan kedamaian dan ketenangan batin. Semua ini bisa kalian buktikan dulu, gitu. Bisa kalian coba ya. Kalau kalian bermurah hati, nanti benar nggak sih keserakahan sama kebencian itu akan mereda, melemah. Hilang mungkin belum, tapi paling tidak munculnya tidak sering. Nah, kenapa mengembangkan kemurahan hati ini bisa melemahkan keserakahan dan kebencian? Karena pikiran kita ini kan hanya bisa memikirkan satu hal pada satu saat. Jadi kalau di pikiran kita itu sudah diisi dengan kemurahan hati, keserakahan dan kebencian itu tidak punya tempat untuk muncul, gitu. Makanya mengondisikan pikiran-pikiran positif itu sangat penting, di mana kita kan kalau di sekolah sering diajak untuk duduk hening, ya, untuk merefleksikan, merenungkan. Itu tujuan untuk mengisi batin kita dengan hal-hal yang positif. Atau mengenali kalau ada hal-hal negatif atau hal-hal yang kurang baik muncul. Jadi kita tahu, oh muncul nih rasa iri. Oh iya, saya tahu, saya masih memiliki rasa iri. Ya, mungkin rasa kesal. Oh iya, saya tahu, muncul rasa kesal. Nah, biasanya kalau dikenali, rasa itu tidak akan berkembang. Biasanya bisa nanti paling tidak hanya muncul saja, tidak melanjut menjadi satu ucapan ataupun tindakan yang tak bajik, tindakan yang buruk, gitu, ya kan? Nah, kalau kita sering bermurah hati atau selalu mengembangkan murah hati, kan kita inginnya orang lain itu bisa bahagia, bisa senang, bisa terbantu dengan tindakan kita. Dan tentu kita tidak melakukannya dengan kekerasan, ya kan? Kita melakukannya dengan kebaikan hati. Kita akan mengucapkan kata-kata yang menghibur, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Kita tidak akan misalnya menyakiti binatang lain, menyakiti orang lain. Kalau kita mengembangkan kemurahan hati, keinginan untuk melakukan kekerasan itu biasanya tidak bisa atau tidak punya tempat untuk muncul. Sedangkan kekerasan itu kan yang sering membawa masalah dalam hidup kita. Ya kan? Kita lihat di sekeliling kita banyak hal-hal terjadi itu karena orang-orang masing-masing ingin melampiaskan kemarahannya, ingin melampiaskan kekesalannya, kebenciannya, dan sebagainya. Jadi kita terutama di sekolah, ya kita mulai dari sekolah dan dari keluarga, kita sama-sama mengkampanyekan stop kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kemurahan hati. Ya, nanti kita bisa merasakan sendiri betapa nyamannya kehidupan kalau tidak ada kekerasan. Kalau di antara kita saling mendukung. Kalau di antara kita bisa saling berbuat kebaikan. Ya, jadi ini bisa menjadi satu proyek juga ya untuk di sekolah, terutama untuk kalian yang sekarang sudah di SMP, SMA, anak-anak remaja yang biasanya kalau kita lihat di luar sana sering untuk menunjukkan keberanian tuh harus berani melakukan hal-hal yang orang lain tidak pernah lakukan. Ya kan? Seperti misalnya tawuran lah, geng motor lah, kan kita sering dengar beritanya ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di lingkungan kita. Kenapa itu terjadi? Karena mereka mempunyai pandangan yang keliru
bahwa keberanian itu harus dibuktikan dengan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain atau tidak mau dilakukan oleh orang lain. Cuma yang dipilihnya itu kejahatan, bukan hal-hal yang bersifat kebaikan. Kalau kita hendaknya promosinya berani melakukan kebaikan, berani melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu mungkin yang nanti bisa lebih bermanfaat, sehingga itu akan mengondisikan kita memupuk lebih banyak kebajikan dan menghindarkan kita dari tindakan tak bajik. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang senang melakukan ketidakbajikan, lama-kelamaan kita menjadi terbiasa. Jadi kita pikir, nggak apa-apa tuh berbuat itu, malah lucu, malah seneng. Kan banyak juga ya orang yang mempunyai pandangan atau mempunyai kebiasaan bersukacita atau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Makanya kan sering ada yang ngerjain temennya, ngolok-ngolok temennya gitu ya. Itu kalau dalam ajaran Buddha disebutnya itu apa namanya, motivasi yang keliru ya. Seharusnya kita itu bersukacita terhadap keberhasilan teman kita atau kebahagiaan teman kita, bukan atas penderitaan atau kekonyolan yang terjadi pada teman kita. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan tindakan-tindakan yang murah hati, maka nanti kita akan merasakan kehidupan yang berbeda, kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Ini memang tidak mudah karena apa? Kalau saya perhatikan di game ya, di apa namanya, game-game di handphone maupun di yang lain, itu semua biasanya berisi dengan kekerasan. Iya kan? Senangnya tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Meskipun itu cuma sekedar game, cuma permainan, tapi sebetulnya itu menanamkan kekerasan di dalam batin kita. Tapi ya sayangnya kita sendiri tidak bisa membuat atau belum ada yang membuat game-game yang apa namanya tanpa kekerasan. Bahkan untuk yang anak-anak kecil saja, anak-anak umur TK dan sebagainya, itu yang kalau tidak salah dulu itu sering saya dengar itu yang Angry Bird ya. Dulu tuh mungkin udah ketinggalan zaman barangkali saya ya. Itu judulnya saja udah Angry Bird ya. Angry, buruk yang marah. Jadi berarti untuk kemarahannya dia akan melakukan apa namanya tindakan-tindakan untuk melampiaskan kemarahannya, ya kan? Padahal dengan melakukan itu, apakah kemarahannya akan hilang? Apakah hatinya akan menjadi tenang, menjadi damai? Tentunya seringnya tidak ya, karena itu hanya pelampiasan saja. Makanya kalau pendekatan di dalam ajaran Buddha berbeda. Kenalilah perasaan kita, kenalilah emosi kita. Kalau bisa, jangan dituruti emosi yang negatif. Cobalah tarik nafas, ya kan? Nafas masuk, nafas keluar, tenangkan dulu batin kita, baru kita merespon. Jadi jangan langsung merespon. Kalau begitu kita kesel langsung merespon, biasanya yang keluar ya kata-kata yang penuh kemarahan, kata-kata kasar, ya kan? Atau tindakan, ingin memukul, menendang, dan sebagainya. Mungkin kalau kita sudah menyadari barangkali, wah, nggak boleh nih tendang binatang, tendang orang, ya tendang kursi, tendang meja, ya sama saja ya. Itu kan kekerasan juga ya, dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita dengan mengembangkan kemurahan hati, diharapkan kekerasan-kekerasan yang ada di dalam batin kita, di dalam hati kita yang sudah terkumpul sekian lama, karena dari kecil mungkin kita biasa melihat banyak kekerasan di sekeliling kita, sehingga kita pikir, nggak apa-apa tuh gitu, enak juga tuh, apa namanya, mukul-mukul orang, enak juga tuh, ngolok-ngolok orang, ngata-ngatain orang, apalagi kalau dianya kesel, apalagi kalau sampai dianya nangis misalnya gitu kan, kadang-kadang ada yang begitu ya, bully ya, yang disebut bullying ya, atau perundungan di sekolah itu sering terjadi ya, terutama kalau misalnya di sekolah yang banyak kelompok-kelompok atau sistem seperti geng-gengan gitu ya, bikin geng-geng tertentu. Nah, mudah-mudahan kalau di sekolah Bodhidharma tidak seperti itu ya, tapi kita tidak bisa menutup apa namanya kenyataan bahwa di
luar sana itu masih banyak sekali orang yang menyukai kekerasan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempromosikan bagaimana bisa mengatasi kekerasan. Karena tentunya kita kan ingin hidup bahagia, ingin hidup damai, jangan banyak konflik. Konflik akan selalu ada, tapi konflik itu jangan menyebabkan munculnya tindakan kekerasan, ya. Baik kekerasan melalui pikiran, kita misalnya mengharapkan atau menginginkan kemalangan seseorang, itu jangan sampai terjadi di dalam batin kita. Karena itu saja sudah merupakan katanya bibit untuk karma tak baji, karma buruk. Sayang kan kalau kita mengumpulkannya karma tak baji. Sebisa-bisa kita mengumpulkannya karma baji, ya, karma yang baik. Karena benih-benih karma yang tak baiknya dari dulu itu sudah banyak, sudah terkumpul. Kita perlu menyelesaikannya, jangan sampai bertambah lagi gitu. Ya kan? Nah, jadi dengan manfaat yang begini besar dari pengembangan kemurahan hati, tentunya kita perlu memprioritaskan, ya, menjadikan kegiatan yang utama di dalam keseharian kita. Nah, bagaimana kita mengembangkan kemurahan hati ini? Salah satu yang berikutnya yang diajarkan oleh Buddha, tolong slide berikutnya, Pak. Cara mengembangkan kemurahan hati. Yang pertama itu kemurahan hati itu harus dikembangkan untuk diri sendiri dulu, ya, yang disebut dengan pengembangan meditasi cinta kasih, ya. Kalian tentu sering ya diajak untuk bersama-sama bagaimana kita selalu mengharapkan atau beraspirasi agar diri kita bahagia, bebas dari penderitaan batin, dan bebas dari penderitaan jasmani. Semoga kita bisa sehat, semoga kita bisa penuh dengan cinta kasih. Nah, orang kan kadang-kadang berpikir, memang bisa sih cuma ngomong begitu aja kemudian jadi kenyataan? Nah, sekarang kalau saya tanya, kita selama ini berkomunikasi dengan menggunakan apa? Menggunakan bahasa kan? Ya kan? Baik berkomunikasi terhadap diri kita sendiri maupun berkomunikasi dengan yang lain. Nah, bahasa itu mempunyai kekuatan yang bisa masuk ke dalam batin bawah sadar kita, ke dalam hati kita yang paling dalam. Jadi dengan sering kita mendaraskan ya atau mengucapkan kata-kata ini, itu akan masuk ke dalam batin kita, akan masuk ke dalam hati kita. Ya, sehingga nanti akan muncul perasaan hangat, perasaan nyaman, ya, perasaan tenang. Karena kita sudah mengaspirasikan agar kita bisa bahagia, bisa bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Nah, setelah kita merasakan ketenangan ini, merasakan kehangatan ini, merasakan kebahagiaan ini, barulah kita bisa menyampaikannya atau membagikannya. Sebab kalau kita tidak punya, yang mau kita bagikan apa? Kitanya kan harus mengumpulkan dulu ya. Jadi baru yang berikutnya kita mulai dengan orang-orang terdekat kita, ya, ayah dan ibu kita. Jadi kita doakan semoga ayah dan ibu berbahagia. Semoga ayah dan ibu bebas dari penderitaan. Atau kalian sebutnya mungkin papa, mama, mungkin mom and dad, mungkin sebutan-sebutan lain, ya, silahkan saja. Bebas dari penderitaan batin dan bebas dari penderitaan jasmani. Sambil dibayangkan wajah-wajah dari mama dan papa kita. Mau papahnya masih ada atau sudah tidak ada, tidak jadi masalah. Ya kan, namanya juga sama. Mau tinggal sama-sama atau mama papanya ada di tempat lain juga tidak masalah. Kita tetap mendoakan, mengaspirasikan untuk kebahagiaan mereka. Barulah saudara-saudara kandung kita, kakak, adik,
barulah guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah, guru-guru di sekolah minggu ya, atau guru-guru lain, guru-guru les kalian ya. Semua guru-guru itu bermurah hati ya, sehingga beliau-beliau itu mau membagikan ilmunya, mau mengajarkan hal-hal yang baik kepada kalian. Kepada Bante ya, guru-guru di wihara itu termasuk guru-guru Bante ya, guru-guru Dharma. Kemudian teman-teman, kemudian orang-orang yang selama ini membantu kita perlu menyadari bahwa kita bisa ada seperti sekarang, hidup sehat ya, nyaman dengan teknologi ya, dengan pakaian, dengan kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi, itu bisa terjadi berkat kemurahan hati banyak orang. Sekarang kalau tidak ada dokter-dokter yang begitu rajin meneliti tentang penyakit-penyakit, bagaimana kita bisa sembuh, bagaimana kita bisa bebas dari pandemi misalnya. Itu kan banyak yang menjadi korban ya dalam meneliti, dalam melayani. Tapi meskipun tahu risikonya, mereka semua tetap menjalankan kewajibannya, menjalankan apa yang mereka yakini, hal-hal yang baik. Tentu untuk itu kita kan perlu bersyukur ya, perlu berterima kasih, perlu membalas budi, meskipun budi itu tidak bisa dibalas. Bagaimana caranya? Dengan melakukan hal-hal yang baik. Paling tidak mendoakan, paling tidak mengharapkan hal-hal yang baik terjadi pada mereka. Itu sudah merupakan satu ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita. Ya, sehingga kebaikan juga akan terjadi pada kita. Nah, barulah setelah kita mengembangkan cinta kasih ya, sehingga kemurahan hati itu muncul, barulah kita bisa menjangkau atau berusaha memancarkannya kepada semua makhluk. Semua makhluk di alam samsara ya, yang masih berputar-putar, lahir, tua, sakit, mati terus-menerus sebelum mereka mencapai penerangan sempurna ya. Jadi bertahap ya, mengembangkan kemurahan hati itu bertahap. Karena kemurahan hati itu tanpa batas, tidak ada batasannya. Jadi bisa dipancarkan ke siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ya, karena kan kalau dari ajaran Buddha kan alam semesta ini kan bukan cuma bumi kita kan ya. Kehidupan ini kan bukan hanya yang kelihatan, banyak yang tidak kelihatan juga. Nah, semua itu mereka kan membutuhkan kemurahan hati ya, membutuhkan kebaikan, membutuhkan harapan-harapan yang positif. Jadi kenapa kita tidak doakan semua makhluk? Semoga mereka berbahagia, semoga mereka bebas dari penderitaan batin, semoga mereka juga bebas dari penderitaan jasmani. Meskipun kita tahu bahwa penderitaan batin dan jasmani itu akan selalu ada, tidak bisa dihilangkan selama kita masih hidup. Ya, selama kita masih hidup, selama kita masih lahir sebagai manusia, ya kita masih akan mengalami sakit, masih akan mengalami penderitaan. Cuma bagaimana rasa sakit dan penderitaan itu tidak membuat hidup kita menjadi menderita. Karena kita mengerti, karena kita tahu, karena kita belajar ya bahwa ya hidup itu memang begini. Hidup itu harus dijalani, harus dilalui. Bagaimana kita melaluinya? Nah, pilihan-pilihan itu yang penting. Jadi kalau misalnya pagi bangun, mau bangun lebih awal atau mau bangun pas-pasan, misalnya ya, itu kan pilihan ya. Kalau bangun lebih pagi, mungkin kita kan lebih tenang, menyiapkan diri ke sekolah ya. Kalau bangun pas-pasan, mungkin kan heboh ya. Pagi-pagi berebut kamar mandi lah dengan saudara, nggak sempat makan lah, kemudian harus lari-lari lah ke sekolah, sampai di sekolah terlambat, dihukum pula misalnya. Ya itu kita berarti memilih untuk memulai hari dengan cara yang tidak nyaman. Karena apa? Kita tidak mengatur persiapan kita. Jadi pilihan-pilihan inilah yang penting kita sadari, karena itu semua terpulang lagi kepada diri kita, tekad kita. Ya.
niat kita, bisa tidak kita melawan rasa malas kita, melawan rasa enggan kita. Aduh, masih mau tidur nih. Nah, kalau sudah begitu, berarti kita mesti pikir, berarti saya perlu tidur lebih panjang. Kalau pagi waktunya bangun, saya masih belum mau bangun kan? Berarti saya harus tidur lebih awal. Tidur lebih awal berarti kegiatan-kegiatan saya harus diatur dengan lebih baik. Jadi semua itu kembali lagi nanti ke diri kita sendiri, ya. Jadi kalau di sini yang kita bicarakan ini cara mengembangkan kemurahan hati itu masih dalam bentuk sifat batin, kualitas batin. Nah, ketusannya atau manifestasinya atau wujudnya itu dalam bentuk apa? Nah, dalam agama Buddha disebutnya dalam bentuk yang berikutnya, Pak. Mempraktikkan kemurahan hati itu dalam bentuk berdana, memberi. Yang pertama, tentunya kita bisa membantu memberi kalau memang kita punya kebutuhan-kebutuhan orang yang berhubungan dengan kebutuhan utama mereka, kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Maaf ya, saya minum dulu sebentar. Seperti misalnya makanan, ya, tempat berlindung. Kalau yang sakit mungkin kalau kita punya obat, kita beri obat. Kalau yang tidak punya pakaian, kita ada pakaian, mungkin kita bantu gitu, ya. Jadi ini yang paling mudah kalau dari ajaran Buddha. Ada juga orang yang langsung kasihnya uang aja deh, supaya nggak repot, misalnya gitu ya. Terserah nanti dia belinya kebutuhannya apa, berikan saja. Itu sah-sah saja. Tapi tetap tadi seperti saya katakan, kalau kita tidak punya barang, terus bagaimana? Apa yang kita bisa berikan? Apa yang kita bisa bagikan? Paling tidak wajah yang manis ya, senyuman. Jangan wajah yang cemberut. Wajah yang manis itu juga merupakan dana. Jadi, kalau kita meniatkan mau memberi, itu pasti ada yang kita bisa berikan. Kalau di sekolah, misalnya kita punya pengetahuan lebih mengerti dari teman kita kurang mengerti, mungkin kita bisa menjelaskan apa yang teman kita kurang pahami. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian dalam bentuk perlindungan dari rasa takut, rasa sakit, rasa marah, itu boleh kalau kita bisa. Tapi yang paling umum di sini adalah yang sering juga dilakukan mungkin di wihara atau di sekolah itu pangsen, ya, melepaskan makhluk hidup yang menderita. Jadi pangsen itu konsepnya kalau ada makhluk yang katakanlah kalau kita tidak bantu dia akan dibunuh, ya, dia akan celaka. Nah, kalau kita bantu, kita selamatkan, itu berarti kita sudah memberikan pemberian dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk rasa aman. Seperti kita di rumah ya, orang tua kan selalu melindungi kita ya. Guru-guru juga selalu melindungi kita kan. Jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan sampai kita melukai diri sendiri, jangan sampai kita dilukai orang lain, misalnya begitu. Nah, itu praktik dari kemurahan hati. Praktik nyatanya, perwujudannya. Dan yang ketiga, ini kalau di dalam ajaran Buddha ini, kalau pemberian dharma, pemberian pengetahuan itu adalah pemberian yang tertinggi. Karena apa? Mengatasi ketidaktahuan atau kegelapan batin. Nah, kalau di kita sehari-hari, pemberian pengetahuan itu dalam bentuk apa? Pembelajaran di sekolah, ya. Karena kalau kalian tidak sekolah, kalian tidak belajar, kalian tidak punya pegangan, tidak punya ilmu, tidak punya keterampilan. Kalau nanti kalian harus hidup sendiri, bagaimana? Harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri, bagaimana? Kalau sekarang masih dibantu orang tua, masih dibantu mungkin oma opa, ya, kakek nenek, kemudian dibantu oleh orang-orang yang di sekeliling kalian, yang peduli pada kalian. Tapi kalau nanti pada akhirnya kalian harus sendiri, kalian harus mempunyai pegangan,
harus mempunyai cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Itulah yang kalian rintis dari sekarang. Karena itu kalau kita selalu menjalankan kehidupan kita dengan penuh welas asih, dengan penuh kemurahan hati, dengan penuh kebajikan, kebajikan itulah yang akan menjadi daya pelindung untuk hal-hal baik terjadi pada hidup kita. Jadi daya kebajikan dan daya pengetahuan itu yang sangat penting kita kumpulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau daya pengetahuan ya tentunya dengan kita sekolah. Meskipun belajar itu bukan hanya melalui sekolah, tapi sekolah biasanya adalah tempat yang paling efektif dan efisien untuk kalian belajar. Karena di situ ada temannya, ada gurunya, ada materinya, sudah terstruktur, sudah tersusun dengan baik. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan di mana kalian ini bisa sekolah di sekolah Bodhidharma, ya, sekolah yang luar biasa. Ini saya belum pernah berkunjung ini, tapi kalau dilihat dari backdropnya, dari fotonya, ini sekolah yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kalian betul-betul bisa merasa terdukung, ya, merasa nyaman, sehingga belajar juga dengan gembira. Karena kalau kita hatinya gembira, apa yang dipelajari itu akan mudah dimengerti. Tapi kalau hatinya stres, hatinya kesal, hatinya marah, ya tidak ada yang masuk. Ya, seakan-akan pintunya itu ditutup, tidak ada yang bisa masuk. Jadi kita harus membuka hati kita, membuka pikiran kita seluas-luasnya supaya kita bisa belajar sebanyak mungkin. Ya, bisa memperoleh manfaat sehingga nanti kita bisa mandiri dalam menghadapi kehidupan kita, menyelesaikan masalah, ya, mewujudkan atau melatih bakat-bakat kita, potensi tertinggi kita apa, bisa dioptimalkan, bisa dilatih, sehingga kita punya banyak keterampilan, punya banyak pengetahuan yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekeliling kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan ajakan, yuk kita berlatih menjadi manusia murah hati yang suka memberi, ya, baik memberi dalam bentuk benda-benda, memberi perlindungan, memberi cinta kasih, memberi perhatian, ataupun memberi pengetahuan, kebenaran, memberi dharma. Jadi pemberian yang tetap akan bergulir, ya, yang akan menularkan sehingga orang-orang juga menjadi suka memberi. Sehingga akan terciptalah suasana yang membuat semua makhluk bisa hidup dengan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.